Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita dari Komunitas Reptil Bandung. Hari ini itu kita lagi berkegiatan di alam, nggak kayak biasanya gitu, nggak di kandang, nggak gathering terus. Jadi kita ada kegiatan yang biasanya itu rutin ya, Kang Diki ya? Ya, mungkin beberapa bulan sekali kita sering ngadain ya family gathering, tapi di luar. Biasanya kalau gathering di taman lansia gitu kan, atau nggak misalkan kayak ada kumpul-kumpul di salah satu rumah rekan kita gitu kan. Nah, sekarang kita main ke alam. Kemudian kita lagi ada di Ciwangun Indah Indah Camp, Camp, ya. atau yang akrab disebutnya itu CIC. CIC, ya. Mungkin CIC ada di mana nih CIC nih Diki nih? CIC itu di Parongpong ya kalau Oh, di Parung, masih daerah Bandung juga daerah berarti ya? Bandung Barat. Oke. Jadi dari Lembang ke atas bisa lewat Cimahi juga ke atas lagi. Deket gitu ya? Iya. Nah, jadi kita main situ untuk mungkin saling mengakrabkan antar sesama anggota mungkin dan keluarga. Begitupun juga kalau misalkan kita menemukan reptil-reptil yang ada di alam, kita herping gitu, kita lihat, kita perhatikan, gitu ya. Oh, berarti kalau kita nemu itu nggak kita ambil gitu ya Kang Diki ya? Ya, Atau nggak cuma selalu. sekedar dipelajari misalkan, oh ini habitatnya di sini gitu ya? Ya, seperti itu. Oke. Ya, gitu. Nanti mungkin kita ada yang tadi kita nemu apa aja gitu di alam gitu ya? Itu langsung aja mungkin ya diobrolin aja gitu ya. Boleh, Kita boleh, langsung boleh. aja nih. Jadi tadi itu kita menelusuri sungai ya. Jadi kebetulan jalurnya Ceica tuh lembahan gitu ya. Iya, jadi Lembahan gitu. naik turun Naik turun gitu kan, menelusuri sungai. Nah, kebetulan memang habitatnya ular. Tuh. Kalau misalkan beberapa kali yang lalu mungkin ya teman-teman kita yang sebelum-sebelumnya ya pernah lah bertemu beberapa jenis ular di sini tuh. Ya salah satunya mungkin mock viper, terus kayak minute snake tuh apa tuh ya nama lokalnya tuh, Yang Sidinopis. Oh, Sidinopis Geminatus. Melanocephalus yang ya. hijau leher biru. Ya. Oh iya betul. Ular serasa. Ular serasa leher biru. Leher biru, terus kalamaria sama juga sejenis ular serasa juga, cuman dia yang bentuk kepalanya mirip sama ekornya. Kita pernah nemu juga di sini. Terus ular kukri, oligodon yang Purpuraceens yang purpuraceens coklat ya. ya, betul yang coklat. Terus juga picung gunung, kita sempat nemu juga. Unisius juga pernah ya? Unisius juga pernah, Paracephalosaurus malah beberapa unisius. kali, dan kita sendiri pun pernah kita dapat dari sini, kita bawa pulang dan ternyata beranak, kita rilis kembali anaknya, kita keep yang dewasanya gitu kan. Beberapa anggota yang mungkin kalau nggak salah tahun 2017 kita pernah rilis juga di sini. Tentunya ular yang memang asalnya dari sini gitu. Iya. Dikawinkan dan beranak, ternyata kita lepas lagi di sini. Mungkin ada nanti beberapa dokumentasi yang bakal kita lihat gitu ya. Ntar kita cari dulu mungkin ya dokumentasinya gitu. Karena memang sudah sangat lama. Iya, udah lama. Udah hampir 7 tahun ya. 7 2017 ke 2024 gitu. gitu kan. Berarti untuk wisata, ini kan disebutnya wisata ya Kang Diki. Ya. Berarti kondisi alamnya sama apa ya, habitatnya masih lumayan terjaga ya di sini ya. Sebetulnya ini tuh kalau diterusin ke atas, ini kan Ceica tuh aliran sungai ya. Iya. Jadi kalau terusin ke atas ya, saya tahu dari warga sekitar tuh tembusnya tuh ke apa tuh namanya tuh ya, yang bukan sungai, Situ Lembang. Oh, Situ Lembang yang di atas. kaki Gunung Buranglang ya? Iya. Jadi kita juga kalau misalkan mau ke Gunung Buranglang, ke puncaknya nih, buat teman-teman yang suka mendaki bisa lewat itu. Cuman ya mungkin treknya jauh dan mungkin harus berbayar lagi kayaknya kalau misalkan ketemu yang penjaganya gitu. Terus bisa juga ke Tangkuban Perahu lewat Sukawana bisa. Iya. Jadi di atas tadi kan kita ada kebun teh tuh. Betul Kita tadi. ke arah mana kanan tuh? berarti ya? Ya ke arah kanan kalau dari sini. Berarti ke arah ini barat, Utara, timur. ke arah timur dikit. Gitu langsung ke utara. Kalau dari sini gitu arahnya. Gitu. Nah, kebetulan selain itu juga kita pernah nemu yang sangat kita kaget gitu. Apa tuh? Dulu aku pernah kesini berdua kebetulan sama wakil KRP dulu, sama Kang Bilad gitu ya. Dari Nurbilad ya? Ya, dari Nurbilad gitu kan. Kita lagi trekking biasa gitu kan, refreshing gitu kan. Pagi-pagi sebelum ke kampus gitu kan, karena refreshing bentar doang. Terus kita nyari waktu itu lagi butuh, kita pengen piara mus mantis ya, sejenis serangga gitu ya, kayak belalang sembah gitu, cuman ukurannya kecil. Nah, niatnya nyari itu. Suatu ketika kita jam 8 pagi tuh lagi apa ya, sinar matahari itu lagi hangat-hangatnya mungkin ya. Dari jauh tuh kita ngelihat kok kayak ban motor gitu kan. Gitu. Jadi ngelintir gitu, mungkin dia lagi berjemur atau apa. Pas kita jalan, ternyata apa tuh? dia lari tuh.
Wah. langsung king koros ternyata. Oh, King Koros Patias carinata ya. Iya, Pitias carinata ternyata. Wah, berarti di sini masih ada habitat King Koros juga ya? Kemungkinan ya Oke. saya nggak tahu, biasanya kan kalau yang saya pernah kunjungi itu habitat king koros kan lumayan hangat gitu. Iya. Karena di sini panas. Dingin ya. Ya. Dingin atau panas di sini yang di atas? Di sini agak dingin lah Agak sebetulnya dingin. Bandung Utara. Nah di sini tuh ya kemungkinan agak kaget juga nemu ular yang seperti itu gitu. Jarang-jarang mungkin ya, jarang Jarang-jarang ditemuin mungkin. ya. Biasanya kan ya yang saya tahu daerah-daerah Sumedang, daerah sana. Iya. Tahu ya kalau misalkan yang memang ada syukur gitu kan. Ya, Ya, kalau alhamdulillah. misalkan mungkin ada yang lepas atau gimana ya kurang tahu gitu ya. Karena memang secara nggak langsung Cece juga dekat sama pemukiman warga dari gerbangnya tuh. Iya. Terus memang dari segi hewan yang lain juga masih banyak ternyata. Hmm. 2020 saya pernah nemu macan kumbang di sini. Macan kumbang Malam-malam. ngelihat atau gimana nih Kak? Lihat Ngelihat Akang lagi ngecamp posisinya nih, posisinya kita pulang. lagi pulang. Iya, kita turun lagi gitu ya? iya, kita lagi turun. Macan kumbang 2 kali. Yang pertama kebetulan kejadiannya bareng juga sama wakil ketua KRW. Jadi setelah menemukan yang hitam Iya. di bawah, kita menemukan yang hitam lewat juga. Aduh. Agak ngeri itu Iya, ya, itu. karena aduh. Itu posisinya gimana nih Kang waktu ketemu macan kumbang? Apakah itu jauh atau cuma ngelihat di semak-semak atau gimana? Kalau waktu sama Bilad itu kita posisinya jauh. Dari jauh kelihatan karena pagi hari. Oh, pagi. Ya kemungkinan dia mau tidur atau Iya. entahlah apa kan, setahu saya macan kumbang tuh aktifnya dari sore sampai pagi ya. Ya, nocturnal lah ya. Ya lebih ke nocturnal. Kalau yang waktu malam itu kita hampir seperti diikuti gitu lah, kayak kecium bau kotoran kucing yang nyengat gitu. Iya. Kayak gitu. Alhamdulillah masih selamat lah gitu. Iya. Alhamdulillah sekarang masih ada di sini Ah, gitu iya, kan. betul masih ketemu nih, Masih ada ketemu. dikasih kesempatan umur Iya. panjang gitu ya. Terus sempat nemu juga walang kopo. Walang kopo tuh yang Itu bentuknya yang kayak bajing yang di pohon Kayak kan ya? bajing, kayak mungkin kalau yang sekarang sering viral tuh kayak sugar glider, sugar glider gitu cuman dia versi Jawa dan ukurannya itu sebesar kucing, Oh, besar iya, gitu. besar banget ya. besar gitu. Dan Yang- kalau setahu saya itu warnanya itu mirip sama kulit pohon ya. Iya, ada coklatnya juga, coklat kemerahan gitu kan. Terus pernah kita lagi santai di pinggir sungai, tiba-tiba ada yang loncat ke sungai. Nah, apa tuh kira-kira? Itu muncakus muncak, yang tahu artinya? Oh, muncak itu yang kayak kancil itu bukan? Kijang. Kijang. Kita nemu Ah, iya. kijang. Ada di sini? Ada. Alhamdulillah. Kebetulan agak atas lagi sih dari CIC, jadi waktu kita lagi apa ya, perintisan gitulah, buka jalur, kita penasaran gitu kan. Taunya ketemu kijang lagi loncat ke sungai. Kita awalnya nggak nyadar, pas nyadar tuh kok kijang lompat ke sungai gitu Iya, kan. Takutnya ada sesuatu, oh ternyata ada pemburu. Oh, ada pemburu kabur dari Dikejar, pemburu. iya. Ya. Dikejar tuh ada beberapa, ada 3 ekor anjing, dan pemburunya ngikutin dari belakang. Gitu kan ya, dia nanya kan, lihat embe nggak, katanya kan, kalau di sini sebenarnya embe kan. Oh, di Kalau sini kijang embe. sebenarnya embe, ada lihat embe nggak, katanya pakai bahasa Sunda gitu kan. Ya kita arahin ke arah yang salah, padahal kijangnya kemana, Iya. kita arahin yang salah gitu. Menjaga juga populasi Iya. di sini gitu ya. Gitu. Soalnya itu kijang bener-bener apa ya, jantan gitu, kelihatan bentuknya udah Dari besar tanduknya gitu. ya. Iya, sayang banget kan. Iya, kalau diburu gitu kan. Iya. Oh, berarti tadi nih udah disebut sama Kang Diki ada beberapa hewan yang pernah ketemu nih selama Diki dari dulu, dari awal datang ke CIC ke tempat wisata ini, mulai dari reptil, mamalia, terus tadi ada unggas-unggasan juga. Iya. Mungkin kalau apa namanya? Walang kopo itu masuknya marsupilami atau apa ya? Ya mamalia sih. Mamalia, cuman- Oh, pengerat. Pengerat. Soalnya kan giginya gigi tupai. Yang kayak tikus ya, Iya, kayak tupai. tikus, kayak tupai. Ya berarti sangat banyak banget gitu lah, sangat tuh disebutnya juga berkali-kali sangat banyak banget gitu. Nah, Di sini itu ada banyak hewan dan kalau misalkan boleh ya Kang Di, kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini yang nonton nih, Ya. boleh banget karena ini udah jadi tempat wisata, mulai dari fasilitas juga toilet ada, tempat sampah juga ada dan jangan nyampah. Tapi catatan yang besar, jangan sampai ngambil hewan sembarangan yang ada di sini dibawa pulang, apalagi kalau tujuannya itu tidak pasti. Kalau misalkan oh ini lucu kita bawa pulang, mungkin kita nggak tahu cara ngurusnya, dia stres banget bisa mati, mungkin iya, sayang juga ya kan Diki. hewan liar ya. Iya, betul. Maksudnya kalau hewan liar tuh perlu adaptasi. Nah, gitu. betul gitu. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai melepaskan hewan yang bukan asli dari sini. Ah, gitu. Kadang memang ada juga orang yang sengaja melepas gitu kan, yaitu merusak ekosistem, dan bisa jadi itu pun merusak apa ya, jadi saingan gitu sama Oh, hewan gitu. asli di sini.
Jadi bisa kita sebutnya apa itu ya? Invasif gitu. Oh, invasif. Jadi nggak boleh juga ya melepas Iya. liarkan hewan yang kita nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Iya, kadang ada aja memang seperti itu. Terus, nah ini buat yang senang foto-foto langit atau apa, mungkin ya yang saya tahu tuh bulan-bulan, nah bulan-bulan sekarang nih Agustus sampai bulan apa gitu, biasanya ada migrasi elang. Di sini kelihatan jelas banget. Dan memang banyak banget elang di sini juga. Biasanya elang apa aja itu Kang Diki? Yang saya pernah temu itu elang ular bedo tuh. Iya. Dia kan teritorial, jadi kadang suka lihat mereka berantem di atas di langit. Di atas? Di atas Wah. berantem gitu. Terus elang ini IBE itu Indian Black Kite yang Iya. hitam, yang paruhnya kuning gitu. Itu yang besar banget. Elang berontok juga yang saya pernah lihat tuh. Sejauh ini baru itu. Elang Jawa belum pernah sih di sini Iya. ya. Karena kalau elang-elang yang tadi disebut sama Kang Diki itu bukan asli Indonesia ya Kang Diki. Iya, Tapi jadi dia mereka migrasian gitu. Jadi beberapa bulan sekali dia migrasi ke sini, kadang untuk beranak atau untuk berkembang biak gitu. Iya. Selebihnya kadang mereka pulang lagi ataupun ada yang menetap juga gitu. Iya. Seperti itu. Oh iya Kang Diki nih. Kalau tadi kita ngomongin binatang kayaknya nggak habis-habis nih ya. Ya. Emang kita kesini berdua gitu Kang Diki dari tadi? Oh iya, enggak kebetulan. Sama siapa aja nih Kang Diki nih? Jadi kita ke sini kurang lebih ada kayaknya 20 orang lebih ya. Lebih kayaknya Lebih, kalau kayaknya dihitung 20 lebih orang lebih, ya. Kang Diki. Ini semua dari anggota Komunitas Reptil Bandung dan kebetulan juga ada beberapa yang dari anggota Komunitas Reptil yang buat temennya dari luar. Oh gitu. Jadi saling mengajak ya Saling Kang Diki mengajak ya. aja. Jadi kita tuh nggak perlu kayak apa ya. Yang penting kita kekeluargaan Nah, lah. betul-betul. Yang penting kita nyaman gitu di sini, Iya. kita bareng-bareng gitu kan. Nggak harus sampai kamu bukan kelompok kita gitu, enggak. Iya. Nggak ada Kita catatan khusus lah ya. bergabung aja lah gitu. Tapi kalau dilihat ini seru banget nih Kang Diki. Tadi kan di sini ada dari orang tuanya, orang Iya. yang udah sudah berumurnya, ada juga nih anak-anak yang masih kecil, Ada adik-adik kita, bocil-bocil juga. bocil-bocil. Wah, kelihatannya tadi yang paling seru itu bocil-bocil. Iya. Dia ketemu curug atau air terjun dia langsung berenang. Wah, seru banget pokoknya mah. Pokoknya ini jadi momen berharga buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang baru pertama kesini gitu Kang Diki. Iya, Makanya betul. saya juga berharap gitu ke depannya mungkin bisa lebih sering lagi agenda kayak gini. Iya. Karena untuk apa? Karena kita bisa belajar juga mengenal apa itu tanaman yang ada di hutan, apa itu hewan yang ada di hutan, dan juga mungkin khususnya untuk internal komunitas reptil Bandung bisa lebih erat lagi tali Nah, kekeluargaannya itu, Kang tali Diki. keluarga, betul. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan buat hari ini, kesan-pesan dari Kang Diki selaku Ketua KRB untuk momen ini gitu, sudah membuat acara seperti ini bisa mewadahi anggota-anggota dalam outing lah sebutnya gitu ya. Ya. Gimana nih kesan-pesan dari Kang Diki? Untuk kesan memang setiap kali kita ke sini memang ada keseruan tersendiri ya. Betul. Pasti beda-beda momennya. Yang bisa dibilang kita nggak akan bisa membuat cerita seperti sebelumnya. Mhm. Kita membuat cerita baru. di Cerita sini. baru. Banyak momen-momen kayak ada yang mungkin kepleset sedikit gitu kan. Ada yang renang, ada yang iseng gitu kan, bercanda gitu. Itu sangat seru gitu kan, sangat menyenangkan gitu kan. Nah, untuk pesan mungkin ya semoga aja dengan adanya kegiatan kita seperti ini KRW jadi makin erat kekeluargaannya Amin, gitu kan, makin bertambah ilmunya meskipun ya kita di sisi lain kita kesini untuk rekreasi untuk Iya. main, tapi kan sedikitnya kita ada pembelajaran Iya. di sini. Bermain sambil belajar ya Kang Nah, Diki ya. itu nggak hanya dari lewat reptilnya kok, Betul. dari kayak kita kalau ke gunung harus gimana sih gitu Nah, kan. betul. Adab-adabnya Nah, gitu ya kalau seperti kita itu, ke ya. alam gitu. Apakah misalkan pakaiannya harus seperti apa, toh tadi juga ada beberapa mungkin dari luar gitu kan. Ya kalau dari kita sendiri kan udah dikasih tahu gitu kayak kita harus pakai sepatu yang aman, yang safety karena ini jalur air gitu kan. Toh ternyata ada yang personal cepit ya seperti itulah Iya, resikonya betul, kan, betul, dia terpeleset atau seperti apa ataupun kakinya terluka seperti itu. Jadi ya kadang apa yang kita bisa dibilang sarankan itu buat keselamatan kita juga. Iya, betul. gitu kan. Karena Gitu. kalau saya pernah dengar nih dari salah satu penggiat alam yang pasti udah terkenal namanya Firdaus Besari, dan Ya. itu juga mengutip dari salah satu sumber buku, ada pepatah yang mengatakan alam itu mengandung bahaya dan kedatangan manusia ke alam itu mengundang bahaya gitu Nah, kan itu. Diki. Ya sebetulnya kita itu adalah tamu gitu kan. Betul. Ya sebaiknya ketika kita bertamu tuh harus secara baik-baik gitu Betul. kan. Ya kayak misalkan kita kalau misalkan mau bawa makan atau apa, baiknya sampahnya kita bawa lagi gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Oke, siap. Cukup mungkin ya Kang Diki ya. Kayaknya cukup deh. Jangan kemana-mana teman-teman, saksikan terus di channel YouTube ini
Nanti mungkin minggu depan atau mungkin besok ketemu lagi sama saya kalau nggak bosan ya, atau sama anak-anak yang lain nih, sama Ya, anggota-anggota sama HRB yang lain. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Komunitas Reptil Bandung, di follow, di like semua fotonya sebanyak-banyaknya. Di situ ada kegiatan kita selama gathering, selama edukasi. Mungkin nanti teman-teman yang nonton mau ikut nih berinteraksi dengan reptil, di mana sih tempatnya lah. Makanya dari itu follow dulu Instagram Komunitas Reptil Bandung, nanti kita infoin kita ada acara di mana, ada gathering di mana. Mungkin boleh ya buat teman-teman yang nonton Kang Diki kalau mau edukasi Iya. atau mungkin mau interaksi sama reptil, apakah itu dipungut biaya nggak? Nah, kalau untuk itu kita seikhlasnya. Terlebih untuk di ranah pendidikan ya, Oke. TK, SD, SMP, SMA, kita benar-benar itu terserah, itu sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Oke. Gitu ya, nggak dipungut biaya pun tidak apa-apa gitu kan. Nah, untuk misalkan selain itu, selain edukasi dan sosialisasi, ada juga satu yang ketinggalan nih, Apa nih kira-kira? rescue. Rescue. Oh. Nah, KRB untuk juga rescue. bisa rescue juga ya? Ya, KRW juga bisa rescue. Misalkan nih, rumah teman-teman kemasukan ular atau kemasukan reptil lainnya biawak gitu kan. Ya, selama tim KRB ada yang bisa melakukan rescue, kebetulan juga ada timnya memang gitu kan. Dan ada di beberapa daerah, karena di rumah masing-masing gitu kan. Jadi, cari tempat yang memang rumahnya lebih dekat ke siapan ya. Nah, baru dia berangkat gitu kan, rescue. Kalaupun nggak bisa juga dari anggota yang lain Iya, juga betul. gitu kan. Saling lah ya Kita gitu. saling Ya. gitu. Untuk biaya gimana? Nah, untuk itu kita seikhlasnya juga, nggak memungut biaya pun sepeser pun juga. Cuman yang mungkin tetap, karena kan ada orang yang mungkin dia udah kerja nih, kita Iya, nggak enak buat iya. ini, ya itu tergantung kebijakan dari Oke. teman-teman sekalian gitu. Oke. Yang pasti kita membuat ini karena kita tahu, karena kita mengenal, kita peduli. Peduli. Oh, itu jargon dari Komunitas Reptil Bandung. Oke. Gitu. Gitu ya teman-teman, tadi udah lengkap banget Kang Diki khususnya menceritakan tentang apa itu Komunitas Reptil Bandung, bagaimana suasana keadaan hari ini sama teman-teman yang lain main di Ciwangun Indah Camp atau CIC. Oh, pokoknya udah lengkap banget. Pokoknya jangan lupa nih buat teman-teman subscribe YouTube-nya dan juga jangan lupa follow Instagram apa Kang Diki? Komunitas Reptil Bandung. Oke, sampai di sini ketemu lagi di lain waktu ya, di lain kesempatan. Assalamualaikum.